Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Adrian Alkasakti, NIM 60200120025. Saya dari jurusan Teknik Informatika kelas A. Tujuan saya membentuk video ini adalah untuk memenuhi tugas final dari mata kuliah algoritma dan pemrograman. Saya dari kelompok 4 ingin menjelaskan program yang kami buat. Oke, let's go. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang proyek sederhana. Nah, saya akan menjelaskan tentang proyek sederhana yang telah kami buat, yaitu dari kelompok 4 tentang penjualan aksesoris laptop dan komputer. Langsung saja kita mulai penjelasannya. Nah, di sini kami menggunakan 4 file header, yaitu IOStream, string, IOmanip, dan Caneo. Lanjut, di sini kami menggunakan tipe data integer dan string dengan menggunakan beberapa variabel biasa serta variabel array. Perbedaan variabel biasa dan variabel array yaitu, kalau variabel biasa dia hanya dapat menampung satu nilai atau data nilainya yang selalu berubah. Variabel digunakan sebagai tempat penyimpanan data sementara. Sedangkan variabel array ia dapat menampung lebih dari satu nilai atau data yang memiliki tipe data yang sama. Jadi dapat dikatakan bahwa array merupakan kumpulan dari data-data tunggal yang dijadikan dalam satu variabel array. Ciri-ciri variabel array yaitu terdapat indeks. Selanjutnya, untuk bagian yang ini merupakan tampilan awal pada program dijalankan, yaitu output dengan fungsi chout. Fungsi chout adalah standar pada C++ untuk menampilkan output ke layar pada saat di compiler and run dengan inputan keyboard chout dengan simbol masukan, lalu tanda kutip, dan masukkan teks yang akan ditampilkan pada saat di run. Dan yang terakhir yaitu penutup masukan baru dengan inputan keyboard N atau artian dari enter. Nah, di sini ada perulangan dan sekaligus kita akan menginput harga barang yang akan kita jual. Di sini juga ada proses sorting. Hasil dari sorting akan ditampilkan di bagian yang ini. Tujuan kita untuk melakukan sorting yaitu ingin mengetahui harga barang dari toko kami, yaitu dari harga yang termurah hingga harga yang termahal. Lalu di sini kami menggunakan fungsi get, yaitu untuk menahan tampilan layar. Selanjutnya di sini ada tampilan baru lagi, yaitu tampilan belanjaan Anda atau belanjaan customer. Di sini kita akan menginput jumlah beli dari belanjaan customer tersebut. Nah, di sini ada perulangan atau looping, di mana perulangan ini sesuai dengan data yang kita inputkan pada variabel jumlah beli. Di sini juga kita akan melakukan penginputan data, yaitu nama barang, jumlah, dan harga. Di sini variabel nama barang, jumlah, dan harga ini menggunakan variabel array. Lalu di sini ada dua rumus, yaitu subtotal dan total, di mana subtotal di sini yaitu jumlah yang dikalikan dengan harga, sedangkan total yaitu di mana subtotal dijumlahkan secara keseluruhan. Selanjutnya, pada bagian yang ini akan menampilkan tabel sederhana, yaitu tabel struk belanjaan di toko kami, yaitu toko Smartech. Nah, di dalam tabel ini terdapat looping yang fungsinya adalah untuk menentukan jumlah baris barang yang dibeli oleh customer tersebut. Sedangkan fungsi set di sini adalah untuk mengatur lebar agar sesuai. Selanjutnya di sini seleksi. Nah, yang kita seleksi di sini adalah diskon ketentuannya. Apabila customer membeli barang seharga 100.000 atau lebih, maka customer tersebut akan mendapatkan diskon 6% dari total belanjaannya. Apabila customer membeli barang dengan harga 50.000 atau lebih besar, maka dia akan mendapatkan diskon 4% dari total belanjaannya. Dan apabila customer membeli barang dengan harga 25.000 atau lebih, maka dia akan mendapatkan diskon 2% dari total belanjaannya. Dan apabila customer membeli
lebih kecil dari 25.000, maka customer tersebut tidak akan mendapatkan diskon. Nah, pada bagian yang ini merupakan tampilan akhir dari struk kami, yaitu di sini menampilkan jumlah bayar, diskon, total bayar, dan kembalian. Jumlah bayar di sini yaitu subtotal ketika dijumlahkan secara keseluruhan, sedangkan diskon di sini yaitu apabila customer telah memenuhi syarat pada seleksi yang bagian ini, maka akan mendapatkan diskon sesuai dengan ketentuan. Jika customer tidak memenuhi syarat, maka customer tersebut tidak akan mendapatkan diskon tersebut. Total bayar di sini yaitu jumlah bayar dikurangi diskon. Apabila customer mendapatkan diskon, sedangkan bayar dan kembalian di sini yaitu ketika kita telah memberitahu kepada customer bahwa jumlah barang yang harus dibayar adalah sekian. Kemudian customer memberikan kita uang, maka kita akan menginputkan uang yang diberikan customer tersebut. Lalu otomatis kembalian yang akan diterima customer akan muncul di bagian yang ini. Kalau begitu, langsung saja kita compile and run program ini. Tampilannya akan seperti ini. Nah, tampilannya akan seperti ini. Selamat datang di toko Smartech. Kami akan menjual beberapa aksesoris komputer dan laptop berikut. Yang pertama itu mouse, yang kedua keyboard, yang ketiga monitor, yang keempat headphone, dan yang kelima yaitu printer Canon. Nah, kita disuruh di sini untuk memasukkan harga barang. Yang pertama yaitu mouse dengan harga 50.000. Barang yang kedua yaitu keyboard dengan harga 200.000. Yang ketiga yaitu monitor dengan harga 700.000. Dan yang keempat yaitu headphone dengan harga 100.000. Dan yang kelima itu printer Canon dengan harga 900.000. Nah, di sini akan tertampil harga barang yang termurah dimulai dari harga 50.000 dan harga yang termahal yaitu 900.000. Nah, lanjut kita tekan enter. Di sini akan ditampilkan belanjaan Anda. Nah, kita disuruh untuk memasukkan jumlah beli atau barang yang ingin dibeli customer berapa. Nah, kita inputkan 3. Nah, masukkan barang pertama, nama barang yaitu mouse, jumlahnya yaitu 2, dengan harga mouse tersebut 50.000. Nah, yang kedua yaitu keyboard, dengan jumlah keyboard 1 dengan harga 200.000. Nah, dan barang ketiga yaitu printer dengan jumlah barang 1 dengan harga 900.000. Nah, tampilannya ada seperti ini. Struk belanja toko Smartech. Nah, barang yang pertama yaitu mouse dengan jumlah 2, harganya 50.000, otomatis 50.000 itu dikali 2, maka totalnya yaitu 100.000. Nah, barang yang kedua yaitu keyboard dengan jumlah 1, harga 200.000, total 200.000. Dan yang terakhir barang yang ketiga yaitu printer dengan jumlah 1, harga 900.000, total tetap 900.000. Dan di sini akan ditampilkan jumlah bayar yaitu jumlah keseluruhan dari subtotal barang yang ketiga ini, mouse, keyboard, dan printer, yaitu dengan harga 1.200.000. Maka otomatis dia akan mendapatkan diskon karena melebihi dari 200.000 dengan diskon sebesar 72.000. Maka total bayar yang akan dibayar oleh customer tersebut karena mendapatkan diskon 72.000, maka dikurangi ini dan total bayarnya yaitu 1.128.000. Dan di sini
masukkan bayar. Nah, di sini disuruh masukkan yaitu uang dari customer tersebut. Contohnya customer membayarnya 1.200.000. Nah, otomatis tampilannya akan seperti ini, yaitu ada kembalian yaitu sebesar 72.000. Nah, terima kasih telah belanja di toko kami. Itulah tadi penjelasan dari saya. Sekian dan terima kasih. Bila ada kesalahan tolong dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Summa wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.